Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqwa. Ibu-ibu dan bapak sekalian, Pak Samsul sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan kajian kali ini. Kita meneruskan pelajaran yang kemarin. Pelajaran yang kemarin itu pikirannya dimulai dari halaman 21. Fa'idha qila laka mal usulu thalathatul lati yajibu alal insani ma'rifatuha. Dimulai dari halaman 21 tadi. Kalau sampai ditanya mal usulu thalathah, apa landasan dan prinsip yang utama itu, yang tiga itu. Kemudian dijawab ma'rifatul abdi rabbahu. Kewajiban manusia itu mengerti tentang Robnya, wadinahu dan agamanya, wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabinya. Terus sampai pada penjelasan mengenai halaman 25 wa anwa'ul ibadati. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Yang di atas itu Pak ya, macam-macam dari ibadah yang diperintah Allah SWT. Mithlu al-islam wal iman wal ihsan, wa minhu diantaranya itu ad-du'a, itu sudah dibahas, wal khauf rasa takut sama Allah, wa roja harapan, tawakul tawakal, wa rohba warrohba wal khusyuk dan seterusnya, wal khosyah wal inaba kembali, wal isti'anah minta pertolongan sama Allah, wal isti'adzah, apa isti'adzah? Minta perlindungan, wal istighatsah minta apa? Pertolongan. Itu kalau semuanya adalah ibadah, maka alamatnya tidak boleh tidak harus kepada Allah. Nah sekarang kita lanjutkan wadzabhu wan nadru, yaitu adzabhu wan nadru. Tetapi 25 tadi halaman 25 itu dalilnya ada di 29. Memang kitab ini sedikit agak membingungkan, tapi tidak sebenarnya. Ya, ada di halaman 31. Wa dalilu dzabhi, apa dalilu dzabhi? Dalilnya saya ulangi halaman 31 bawah sendiri. Wa dalilu dzabhi sudah ketemu Pak ya? Dalilnya menyembelih. Nah sekarang saya tanya dulu sebelum dilanjut. Sebutkan yang kaitannya dengan menyembelih binatang tapi bagian dari sunnahnya Nabi. Itu peristiwa apa, dan apa. Saya ulangi, sebutkan penyembelihan binatang yang itu merupakan bagian dari sunnahnya Nabi. Apa, dan apa. 1, akikah. 2, kurban. Kalau bahasa hadisnya udhiyah. 3, yang sudah haji mudah-mudahan diterima sama Allah ibadahnya, yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah.
Orang menyebut dam, tapi bahasa Qur'annya bukan dam, tapi hadyu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadyi. Al hadyu. Tapi salah kaprah menjadi apa? Dam. Nah sekarang yang dibahas itu bukan itunya, bukan yang sunnah-sunnah Nabi tadi. Yang dibahas adalah adzabhu, menyembelih binatang. Adzabhu ala arba'ati aqsamin, kata kitab ini penyembelihan binatang itu ada 4 kategorisasinya. Nggak tahu jenengan nanti yang milih yang mana itu. Ada berapa tadi Bu? 4. Pertama adalah adzabhu ala wajhi taqarrub wa ta'zim. Wa hadza la yajuzu illa lillahi azza wa jalla. Jadi orang mengalirkan darah binatang tetapi niatnya untuk at-taqarrub wa ta'zim, untuk sesuatu. Taqarrub dan ta'zim. Taqarrub itu untuk mendekatkan diri dan ta'zim itu untuk mengagungkan. Jadi ada model adzabhu yakni ala wajhi taqarrubi wa ta'zim, untuk mendekatkan diri dan untuk mengagungkan. Kata kitab ini di dalam syarahnya la yajuzu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tidak, harus kepada siapa? Allah. Karena tadi ada taqarrub dan apa? Ta'zim. Saya tanya sebelum dibahas dilanjut mengenai apa namanya? Menyembelih. Itu kita semuanya dari rumah ke sini itu nawaitunya talabul ilmi. Talabul ilmi itu dalam kaitannya dengan taqarrub kepada Allah apa tidak? Iya, di situ. Jadi ini menyembelih juga niatnya taqarrub wa ta'zim. Ya, maka disebut dalam bahasa kita itu apa? Kurban. Lah kalau itu niatnya taqarrub wa ta'zim, la yajuzu illa lillah, li'annahu minal ibadatil maliyah. Karena menyembelih binatang itu termasuk ibadah maliyah, ibadah yang kaitannya dengan apa? Harta benda, korbankan, diberikan. Nah itu tidak boleh tidak, harus kepada Allah. Fala yajuzu adzabhu lil jin. Tidak boleh orang menyembelih binatang apapun sebesar sekecil kalau itu untuk jin, wala lisyayatin, dan juga tidak boleh untuk setan, ya. Karena di situ ada ta'ziman lahum, maksudnya itu mengagungkan. Jadi kalau memberi sesaji, menyembelih atau dalam bentuk benda dan barang, itu maksudnya ta'ziman lahum, li'anna hadhihi hiya ibadatun, karena itu adalah bagian dari apa? Nanti sampai pada pikiran begini Pak, saya tanya jangan, semuanya harus bisa menjawab. Nanti tak cari jawabannya gini-gini, ketemu apa enggak itu. Kita ini hidup ini apakah A tidak punya apa-apa, ataukah B apa-apa punya? A apa B? A tidak punya apa-apa. Ya terserah sampean, saya cuma tanya. Saya bantu jawab ya. Punya waktu? Punya tenaga? Punya pikiran sehat? Ya, punya kecerdasan? Punya rumah? Punya kendaraan? Punya duit? Jangan tidak punya loh ya. Nanti diambil betul sama Allah. Loh iya serius itu. Saya kalau ditanya, Ustaz punya duit? Punya, alhamdulillah, Allah memberi rezeki. Jangan tidak punya. Ngerti maksud saya? Saya kok ketenggangan.
Lalu kan bisa diambil sama Allah, diberi kok nggak ditunjukkan. Oh, Nggak diakoni. Berarti apa-apa punya. Lah apa-apa yang dipunyai orang Islam itu loh, tidak boleh tidak, itu harus untuk Allah. Rumah saja itu harus beda antara rumahnya orang Islam sama orang kafir. Salah satu fungsinya, dan itu yang paling prinsip bagi umat Islam, rumah itu difungsikan untuk apa? Ibadah. Boleh nggak rumah dijadikan seperti kuburan? Artinya tidak pernah dipakai apa? Nah, ya wis. Tadi li'anna hadhihi ibadatun la tajuzu illa lillahi azza wa jalla. Karena niatnya ibadah tidak korup dan ta'zim, maka tidak boleh tidak kecuali untuk Allah. Falladzina yadhbahuna lil jin min ajli salamati min syarrihim. Kalau orang itu mengorbankan menyembelih binatang atau apa saja itu untuk jin, maksudnya supaya jin itu tidak mengganggu. Kemarin sudah dibahas. Itu termasuk boleh apa enggak? Oh, ini betul-betul tauhidnya mantap itu. Langsung responnya enggak. Tapi kira-kira di masyarakat yang model begitu ada enggak kira-kira? Nah, ini harus dibedakan orang yang sudah punya pemahaman akidah yang baik dengan, mohon maaf, bukan mengolok-olok dengan yang belum. Ini apa harus dibedakan. Au min ajli syifa'il marad. Orang mengorbankan binatang ini dan sebagainya kepada jin dan sebagainya, setan tadi, untuk apa? Syifa'il marad, supaya menyembuhkan yang sakit. Padahal yang menyembuhkan sakit itu siapa? Allah. Jangan kalau mempelajari kitab-kitab tauhid ya, secara detail itu ada pak ulama-ulama itu punya pikiran kalau sudah sakit itu serahkan aja sama Allah. Berdoa, berobat juga tidak, ini ya terserah Allah. Allah bisa punya kuasa. Tetapi yang kita terangkan itu tidak begitu. Yang kita terangkan, kalau andai kata Allah menguji orang itu sakit, maka ada qadari dan syar'i yang kedua-duanya bisa dimainkan. Yang qadari itu realitasnya menurut ilmunya manusia, yang syar'i itu mendasarkan pada hadisnya Nabi. Doa itu loh penting, itu orang sakit. Maka Nabi sendiri juga memberikan ajaran kalau ada orang sakit itu didoakan. Itu Majelis Tarjih pimpinan besar Muhammadiyah menukil hadis dari Nabi. Ada orang sakit diparani sama Nabi, lalu ditanya, ala arqika biruqyatin ja'ani biha Jibril. Pak, sampean mau tak bacakan doa? Saya bisa begini, ini diajari Jibril. Oh, berarti gurunya Nabi siapa? Jibril. Orang itu saking senangnya ya, bala ya Rasulullah bi abi wa ummi, nggih Kanjeng Nabi, monggo. Nah, di situ kemudian Nabi membacakan bismillah arqika wallahu yashfika. Wallahu yashfika. Allah yang apa? Menyembuhkan sampean min kulli da'in fika. Dari semua penyakit. Ya, ini yang belum diperdomani dengan yang sebenar-benarnya di antara kita itu. Ya. Ya, begitu. Wes, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Amin. Ya. Kemudian tadi yang katakan yadbahuna lil jin min ajli salamati min syarrihim. Orang menyembelih tadi hanya untuk kepengen keselamatan dari gangguan jin. Au syifa'il marad, atau menyembuhkan dari penyakitnya tadi. Dan mengatakan idbahu hadza aw idbahu hakadza li ajli syifa'i maradikum. Sampean sembelihkan binatang ini supaya sampean sehat karena diganggu oleh ini oleh itu dan sebagainya. Maka menyembelih seperti itu adalah tadi tidak untuk Allah, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Bukan hanya tidak boleh, hadza syirkun akbar, kata kita. Itu termasuk perbuatan apa? Kita potong dulu. Jadi kan sudah pernah mendengar ada
ustadz atau kiai siapapun lah, atau kita membaca kitab sendiri bahwa ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat? Ya. Sudah apa belum? Sudah. Loh, nggak apa-apa. Jangan, nggak usah diskusi sesama teman. Orang masuk surga karena lalat dan orang masuk neraka karena lalat. Saya tidak nerangkan itu ya, tapi tak singgung sedikit aja. Saya tanya, yang masuk surga orang apa? Islam. Yang masuk neraka? Kafir. Saya tanya, apa ada orang Islam, ada orang kafir masuk neraka karena lalat? Enggak ada. Ya orang kafir masuk neraka ya karena kafir. Jenengan dan saya sebagai orang mukmin akidahnya betul sesuai dengan diajarkan Nabi, oleh saudara kita yang tidak Islam itu kita disesat-sesatkan, dineraka-nerakakan, iya kan? Tidak apa-apa, biarkan aja sendiri-sendiri kok. Kita hormati keyakinannya. Iya, di domba-domba nggak sampai nih? Iya, gembala. Tidak apa-apa, biarkan aja. Alhamdulillah. Tidak boleh marah. Kecuali kemudian menyebut nama kelompok, golongan dan sebagainya, itu beda. Tak potong dulu ya. Jadi Nabi mengatakan begini, takhalal jannata rajulun fi dzubabin wa takhalan nar rajulun fi dzubabin. Sahabat didhawuhi, para sahabat, ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Ya tentu saja sahabat tanya sama Nabi, kaifa dzalika ya Rasulullah? Gimana Nabi? Kok bisa terjadi itu gimana? Nah, ringkesnya, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'. Ini loh Mas, ada dua orang lewat di satu perkampungan, satu tempat. Di situ ada tradisi, ya, di situ ada berhala. Siapa saja mau lewat situ supaya nanti selamat, hajatnya itu terpenuhi, terkabul, maka dia harus menyembelih kurban. Lah orang yang pertama diberitahu, qarib, Pak, sampean kurban. Jawabannya, laisa indi syai'u qarib. Loh, saya ini enggak punya apa-apa. Oleh masyarakat diberi solusi, qarib walau dzubaban. Loh Pak, wong ge syarat tok kurbanlah walaupun seekor. Dituruti enggak? Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu wa dakhalan nar, kata Nabi. Dituruti kurban seekor lalat tadi. Lalu kalau begitu sudah Pak, monggo boleh lewat untuk syarat tok ini. Endingnya orang ini masuk. Ini orang Islam apa orang kafir? Orang Islam yang tadi mengorbankan sesuatu senilai lalat, tapi tidak untuk Allah, itu loh maksudnya. Untuk selain dari Allah tadi. Itulah yang sering kali saya terangkan di mana-mana. Kalau urunan orang 10.000, 15.000, 50.000 itu nilainya jauh lebih besar, lebih berharga daripada seekor lalat. Untuk apa? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Maka di bagian awal tadi, adzabhu ala wajhi taqarrub wa ta'zim. Kalau menyembelih binatang itu niatnya taqarrub dan mengagungkan, itu tidak boleh, tidak harusnya untuk Allah. Itu orang pertama tadi fatal, kepleset imannya, dia mengorbankan apa? Seekor lalat. Untuk Allah apa bukan? Bukan. Endingnya masuk neraka. Orang yang kedua beda lagi. Diberitahu, Pak, korbanlah, qarib. Ya, dia menjawab, aku tidak mungkin mengorbankan sesuatu kalau tidak untuk Allah. Ya. Kelihatannya orang kedua ini ngaji tauhid. Ya. Gimana ini? Ya. Diberitahu untuk korban itu untuk selain dari Allah, tidak mau. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Akhirnya orang ini dipukuli sampai mati karena menentang tradisinya masyarakat tadi. Endingnya orang ini masuk surga, orang kedua. Pertanyaan saya buat sampean semuanya, sampean milih kayak orang pertama apa kayak orang kedua? Kedua. Dipukuli. Tidak apa-apa.
Jadi Nabi itu loh memberikan apa-apanya, hadis ya, menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia itu bisa kepleset. Karena sebelumnya kan kita yakin al-jannatu haqqun an-naru haqqun. Nah sekarang jangan cocokkan ya, di kitab itu ada dalilnya kan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, surat Al-An'am. Nanti tak tanya itu. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Di kitab itu kan ada ya, halaman berapa itu? 30? Ya, terjemahnya ada di 32 ya. Oh, enggak diterjemahkan tadi. Oh ya. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Terus? Tiada sesuatu pun sekutu baginya. Sekarang saya tanya, ada berapa poin tadi Bu? Ada berapa macam yang diproyeksikan untuk Allah tadi? Satu apa Bu? Sholat. Dua? Sembelihan atau ibadah itu ya. Tiga? Hidup. Empat? Mati. Saya tanya, yang beda antara kita sama orang kafir yang mana? Sholat dan ibadah, betul ya? Yang sama? Hidup dan mati. Artinya sama-sama hidup, orang kafir juga hidup, nanti juga sama-sama apa? Mati. Itu istilahnya di dalam kitab Tauhid, isbatu tauhidir rububiyah. Walaupun sebagian saudara kita umat Islam tidak mau menerima istilah rububiyah, uluhiyah dan sebagainya, biarkan aja, tidak masalah. Ya, apa maksudnya isbatu tauhidir rububiyah? Meneguhkan rububiyahnya Allah, bahwa Allah itu yang menghidupkan, mematikan, mengatur ini dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kita itu hanya sekedar meyakini Allah itu ada, lalu Allah itu mengatur alam, itu levelnya cuma apa? Rububiyah. Tapi kalau kemudian kita menyembah Allah satu-satunya, seperti inna sholati wa nusuki tadi, sholat dan apa tadi? Ibadah. Itu namanya uluhiyah, itsbatu tauhidil uluhiyah. Nah, bagi kita umat Islam, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, panduannya ayat tadi dipakai untuk siapa? Lillahi Rabbil. Boleh nggak diplesetkan untuk selain daripada Allah? Itu loh yang di awal tadi saya sebutkan. Kita ini tidak punya apa-apa punya? Tidak punya apa-apa. Itu tadi kan sudah saya terangkan. Apa-apa punya. Punya waktu Pak? Punya. Dipakai apa? Kan begitu kan? Punya kendaraan Pak? Dipakai apa? Kan begitu. Kalau dipakai lillahi rabbil alamin tadi, maka kita di jalur yang betul, di akidah yang benar. Punya rumah dipakai taklim untuk ibadah, itu di jalur yang betul. Wes, terlalu berdele-dele. Jadi yang pertama adalah adzabhu tadi ala wajhi taqarrub wa ta'zim, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengagungkan. Maka itu tidak boleh tidak harus diniatkan untuk siapa? Allah. Tapi kemudian maknanya menyembelih itu bukan arti mengalirkan darah binatang, tapi bisa maknanya apa saja yang dimiliki oleh orang itu tadi. Sholati wa nusuki tadi. Itu pertama. Yang kedua, adzabhu min ajli akli lahm. Hadza la ba'sa bihi. Itu menyembelih binatang sekedar dia ingin memakan dari dagingnya binatang tadi, kambing, ayam, sapi. Li'annahu ma dzubiha min ajli taqarrub wa ta'zim li ahadin wa innama dzubiha li hajatin. Karena dia menyembelihnya bukan untuk niat taqarrub, ya, tapi itu innama dzubiha li hajatin.
menyembelihnya itu, lama mas kok menyembelih ayam? Anu pak, ini nanti ada tamu. Nah, boleh nggak begitu? Kenapa pak itu kok menyembelih kambing rame-rame itu? Ada 4 ekor kambing tadi. Anu pak, nanti ada kemis keempat pengajian itu. Ngerti maksudnya? Boleh nggak? Boleh. Itu beda dengan yang pertama tadi. Ya. Fahadza la ba'sa bihi. Li'annahu laisa nau'an minal ibadah. Nyembelihnya itu adalah memang diniatkan untuk Allah, tapi hakikatnya menyembelih itu adalah bukan untuk taqarrub dan untuk ta'zim. Beda, diproyeksikan untuk apa? Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, adzabhu ala wajil farah wasurur. Menyembelih binatang karena ada faktor kegembiraan. Di sini diberi contoh limuna sabati zawaj au munasabati nuzuli maskanin. Misalkan ada anak-anak yang menikah lalu kemudian disembelihkan apa? Kambing atau apa, itu terserah itu ya. Atau orang pindah rumah, ya. Jenengan pindah rumah ke rumah yang baru kemudian menyembelih kambing, 2 ekor kambing, boleh nggak? Boleh. Terus ngundang ini makan-makan. Boleh. Boleh ya? Boleh. Kapan? Pindah rumah kan? Loh, siapa tahu nanti ngaji tauhid lagi Kamis keempat kesini itu semuanya berseri-seri wajah. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah. Semuanya bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Ini betul-betul gerakan perubahan ini Pak Ustadz. Saya tadi kan ngomong ngaji yang akan datang, mudah-mudahan ini ada berita gembira buat kita semuanya. Apa? Kok 1 putaran? Saya enggak ngerti kok 1 putaran tadi itu. Perubahan dari masa-masa kejahilian, kesyirikan menjadi masa tauhid, kan begitu ya? Sampai salah paham. Jadi yang ketiga, adzabuhu ala wajil farahi wasurur bimunasabati zawaj au munasabati nuzuli maskanin jadid, menempati rumah baru atau mungkin ada walimah, itu boleh. Au qudumi ghaibin, ini famili saya yang pergi sekian pekan, sekian bulan datang, senang, nah kita sembelihkan. Begini sampai oleh Fauzan Al-Fauzan itu ditulis variasinya dari orang menyembelih tadi. Mana yang bagian minas syirki dan mana yang diperbolehkan tadi. Ya. Hadza la ba'sa bihi. Kalau begitu enggak apa-apa. Yang keempat, adzabhu min ajli tasadduq lil lahmi alal fuqara wal masakin. Yaitu menyembelih binatang, tapi niatnya kemudian nanti dagingnya itu dibagi-bagi. Walaupun tidak Idul Adha, boleh nggak begitu? Boleh. Menyembelih ini dibagi-bagi. Ya. Jadi itulah yang disebutkan oleh Al-Fauzan bahwa ternyata menyembelih binatang itu ada 4 kategori saja. Yang harus dihindari oleh kita semuanya adalah yang nomor 1. Karena titik tekannya di situ adalah ta'zim wa taqarrub, mengagungkan niatnya orang menyembelih tadi, kemudian dan taqarrub, niatnya untuk mendekatkan diri. Itu hanya alam panjang kepada siapa? Allah. Ya. Dan yang lain-lain 2, 3 dan 4 tadi bagian dari yang diperbolehkan. Kemudian berikutnya dalam kitab itu ditulis tentang dalilun nadhr. Dalilnya apa? Nazar, ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Jadi nazar itu adalah ilzamul insani nafsihi bi syai'in lam yalzalhu bi asli syar'i. Orang itu merubah hukum syariat karena dia punya niat.
nanti kalau anak saya sukses maka saya akan puasa sekian hari sunnah, saya akan sedekah sekian rupiah, saya akan sholat sekian rakaat. Tapi semuanya sedekah, sholat, puasa tadi aslul hukum, asal hukumnya itu adalah apa? Sunnah. Lalu dirubah orang itu dengan nazar menjadi apa? Wajib. Berarti wajib untuk diapakan? Ditunaikan. Kalau niatnya begitu maka nazar tidak boleh, tidak harus diniatkan untuk Allah. Bukan li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak begitu. Bukan untuk siapa-siapa nazar itu, tapi nazar itu diniatkan untuk siapa? Dalam hadis sahih, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang nazar untuk mentaati Allah, hendaklah orang itu taat. Wa man nadzara ayyasi Allah fala yasihi. Siapa yang nazar tapi nazarnya itu maksiat, maka harus diapakan? Dihindari, tidak boleh. Jadi siapa yang nazar untuk mentaati Allah, hendaklah dia lanjutkan dengan ketaatannya tadi. Wa man nadzara ayyasi Allah fala yasihi. Dan siapa yang nazar karena bermaksud untuk maksiat, maka itu tidak boleh dilaksanakan. Saya tanya sekarang, ini suaranya kok beda ya? Iya, tambah kecil. Iya. Ini suaranya bisa berubah-ubah dari balik ke sini. Sekarang saya tanya, apakah nazar itu sangat dianjurkan? Jawabannya enggak, tidak. Bahkan ba'du ahlul ilmi mengatakan yamilu ila tahrimihi, bahkan mengarah pada tidak dianjurkan itu mengarah pada kemungkinan bisa menjadi haram. Mengapa? Sunnah-sunnahnya Nabi tadi kadang-kadang tidak dijalankan karena faktor nazar. Contoh misalkan, nanti kalau kamu lulus nilainya baik, maka ibu ya, bapak itu akan puasa selama sekian bulan. Ternyata nilainya tidak baik. Ya katanya puasa loh, itu kan niatmu. Kalau nilaimu baik, atau kalau kamu diterima di perguruan tinggi misalkan, lah enggak ya enggak situ. Berarti sunnahnya Nabi tentang puasa tadi terhalang karena apa? Nazar. Itu mirip dengan begini, iradatul insan bi amalihi dunya minasyirki. Orang yang ibadah kepada Allah tapi motivasinya untuk dunia. Iya, jadi apa contohnya? Misalkan bukan kita, ada anak yang gedu sholat duha. Mas, kok gedu sholat duha Pak? Saya buka toko Pak, nyolati toko. Sholat yang diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh agama, dilakukan, tapi motivasinya untuk mencapai apa? Dunia. Saya tanya, adakah orang nggak pernah sholat tapi tokonya laris? Kata Al-Utsaimin, wa talabul khair fi dunya bi asbabid dunyawiyah. Kalau orang ingin mencari dunia itu dengan sebab-sebab dunia yang diperbolehkan. Kalau sampai mau tokonya laris ya tempatnya strategis, ada tempat parkirnya, barangnya bersaing, lalu dibersihkan secara periodik yang bagus, menarik gitu ya. Ya jam berapa bukanya, betul-betul jam itu dibuka, misalnya begitu, pelayanannya bagus, ramah, ya. Jangan ada anak kecil beli ini, beli tanya, ini pinten, ini berapa ini. Gak usah takon, kalau disusui ya. Itu pelayanan yang prima apa tidak kira-kira? Nah, tidak boleh begitu. Itu namanya talabul khair fi dunya bi asbabid dunyawiyah. Kapan hari saya sudah menyebutkan di sini. Jenengan kan tahu Tanjung Perak ya? Tahu. Tepi laut. Ya. Apa yang kita lihat kalau kita duduk di pinggir laut ini?
ada perahu di atas air. Saya tanya, kalau ada perahu di atas air itu bahaya apa enggak? Loh, jangan dirubah pertanyaannya. Bahaya, Pak. Perahu di atas air bahaya apa enggak? Kalau ada air di dalam perahu, nah itu enggak ada hubungannya dengan Surabaya, enggak bahaya, enggak ada. Loh, ini betul, bagus itu. Ya, laisa minal khatar ay yakuna safinatu 'alal ma', walakinnal khatar ay yakuna al-ma'u fis safinati. Tidaklah bahaya jika perahu itu di atas air, tetapi yang bahaya itu jika air itu di dalam perahu. Ada terusnya, Pak. Wujudul mu'min fid dunya ghairu muskilah. Adanya orang Islam di dunia itu bukan hal yang aneh, wajar. Mengapa? Namanya dunia itu isinya juga ada orang Islam juga, betul nggak? Ada terusnya juga. Wa minal muskilah an takuna dunya fi qalbil mu'min. Dan sesuatu yang bahaya dan aneh itu jika dunia itu di dalam hatinya umat Islam. Ngerti maksudnya? Kalau dunia itu berada di dalam hatinya umat Islam, segala sesuatunya termasuk ibadah kepada Allah diukur dengan apa? Perolehan apa? Dunia. Itu. Ya. Jadi saya ulangi, kalau ada perahu di atas air tidaklah merupakan bahaya. Yang bahaya itu adalah jika ada air di dalam. Adanya orang Islam di dunia itu bukan sesuatu yang bahaya, dan itu bukan sesuatu yang muskilat, yang aneh. Memang dunia itu isinya manusia, salah satunya orang Islam. Tetapi yang aneh dan bahaya jika dunia itu di dalam hatinya umat Islam. Kalau dunia itu berada di dalam hatinya umat Islam, sampai ibadah pun diniatkan untuk mencari. Nah, itu jenengan dan saya dikasih nasihat kayak begitu. Lah kalau jenengan dan saya itu mengukur kondisi keadaan masyarakat itu, betapa harus diluruskan akidahnya itu, betul Pak ya? Ya, niat aktif di sini, niat ngaji di sini, ya kemudian apa niat ikut membantu. Mohon maaf itu jadi panitia sukses, panitia bukan tim tapi panitia sukses. Niatnya apa? Dia betul Pak. Orang yang mestinya ngomong bener lalu ngomongnya jadi nggak bener karena dapat 2 miliar, misalkan begitu ya. Coba diukur dengan penilaian apa? Itu sudah dibahas dalam kitab yang lama ya. Jadi kembali lagi nazar tadi, innahu la ya'ti bi khairin, kata Nabi. Nazar itu tidak banyak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraj bihi minal bakhil. Itu menunjukkan kebakilan orang itu tadi. Maka berhati-hatilah dengan apa? Nazar. 1/4 menit saya boleh cerita? Boleh. Di Sidoarjo sama ibu-ibu, bapak-bapak saya bilang gini, di Masjid An-Nur, Masjid Al-Mila dan Masjid Al-Ihsan. Wah, nanti kita itu gimana kalau syukuran? Ya, nanti maksud saya. Kalau betul-betul terjadi gerakan perubahan secara nasional, kita syukuran Pak ya. Jangan emosi, biasa aja. Ada yang ngomong gini, betul. Saya yang Ustadz sebaiknya tidak diucapkan. Nanti kalau diucapkan bisa nazar. Enggak nazar ini. Tapi kalau punya niat nanti kemudian sebagai wujudul farah, itu wujud kegembiraan kita, boleh nggak kita begitu? Boleh. Tapi tidak nazar. Sebagai rasa syukur kita, menguatkan ukhuwah, ya, memohon sama Allah. Terus
saya beri pedoman. Oh, kalau begitu mulai sekarang berdoa saja Pak dulu. Ada tak Ustaz tuntunannya doa? Ada. Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan wa sufaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Iya ada kira apa? Dan dari pemimpin yang bodoh. Itu Nabi yang bilang gitu itu tadi. Bukan saya. Ngerti maksud saya? Kalau orang Islam yang hatinya masih bersih, pikirannya masih berdoa kepada Allah dengan serius seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan Allah itu kemudian menghadiahkan rakyat Indonesia, kan begitu kan? Tapi jangan ada, nanti kena ini tadi. Ya nanti kita syukuran lah. Mengisi kan kebesaran. Makanya tadi saya katakan saya berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kalau ngaji tauhid lagi pekan keempat di bulan Februari itu ada berita gembira. Ya gulene Pak Kudori lah. Ya, serius itu Pak. Ya. Sekarang kita lanjut pembahasan yang agak beda. Itu tadi dua tadi, adzabuhu wan nadru tadi, wan nadar itu adalah menyisakan yang kemarin. Sekarang ambil yang berikutnya, yang 33 ya. Al aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jenengan hafalkan, kewajiban kita itu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti dan memahami agama Islam bil adillah pakai apa? Dalil. Tidak boleh pakai seenaknya sendiri. Maka at-taqlidul a'ma itu tidak bagian daripada yang dianjurkan di dalam Islam. Taklid Buddha. Sudah bismillah tapi tidak dengar dari situ. Jadi yang al-aslu tsani yang atas itu Pak, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Coba saya ingatkan dulu. Ada pesan dari Imamud Da'wah. Tentu saja dalam bahasa Arab, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula ma'rifatullah. Al-ilmu, al-ula ma'rifatullah. Al-thani ya, al-thaniyah wa ma'rifatu nabiyhi Muhammad SAW wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, wajib bagi anda itu mengetahui tentang 4 hal. Pertama, orang Islam itu harus berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang Allah, sudah dibahas tadi, ibadah dan seterusnya macam-macam tadi. Nah sekarang yang kedua yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang agama Islam, tapi mengertinya tentang agama Islam harus pakai apa? Adillah, pakai dalil. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Itu yang pertama. Al-istislamu lillahi bitauhid. Ya. Ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tidak ada nomornya tapi kita nomori sendiri. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ati. Apa bahasa Indonesianya? Tunduk kepada Allah dengan apa? Ketaatan. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa maksudnya al-bara'atu minasyirki wa ahlihi tadi? Yaitu membebaskan diri dari perbuatan apa? Syirik. Dalam terjemahnya disebutkan berlepas diri dari perbuatan syirik serta orang-orang yang berbuat syirik. Ya.
Nah, sekarang dibahas yang pertama dulu. Ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Wa yuradu bihi at-ta'atu, yang dimaksudkan mengerti agama Islam itu dia mentaati. Ya, mentaati tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan wa taraka ma naha anhu, yaitu ad-din, yaitu beragama tadi. Ya. Mengerti tentang agama yang demikian itu semuanya bil adillah, pakai apa? Dalil. La takunu bit taklid, tidak boleh pakai apa? Taklid. Ya. Makanya mestinya, ya, mohon maaf ya, umat Islam itu ya ngajinya itu pakai apa? Kitab. Saya mohon maaf ini pribadi ya, saya nggak senang kalau ceramah itu. Tapi kalau saya diminta ceramah, ya mesti saya sebutkan ini rujukannya dari kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ya. Jadi misalkan yang kitab tauhid yang sudah dikhatamkan tadi, pindah ini, jenengan sudah punya 2 kitab. Nanti ganti Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, itu khatam, ada 3. Jadi melakukan tindakan ketauhidan dan menjauhkan diri dari syirik itu ada dalilnya di situ. Ya. Nah, jadi kalau ternyata, mohon maaf, pengalaman saya itu malah apa? Orang itu lebih suka ngaji pakai kitab begini daripada, mohon maaf, ceramah ngalor itu. Tapi boleh juga begitu dia sekali tempo. Tapi kalau mau tolabul ilmi yang ini kan, sepertinya sistem apa? Sorokan di pondok dulu kan, pakai kitab satu-satu. Wes, itu urusan berikutnya. Tapi maksud saya wala takunu bitaklid, ya. Wala budda, la budda lahu min adillati minal kitab wa sunnah. Ya, wajiblah pakai dalil dari kitab dan sunnah. Kemarin saya sudah pernah cerita mungkin 2 bulan yang lalu. Ada masjid sudah berdiri megah itu ya. Tiba-tiba sebagian saudara kita umat Islam membuat masjid lagi. Ditanyakan ke saya, Ustaz, itu berarti kan memecah belah umat Islam? Jawabannya? Tidak. Halo? Kan sudah tak ceritakan itu ya? Setengah menit atau 1 menit tak cerita nih ya? Ini temenan. Masjidnya megah. Termasuk masjid di perumahan yang saya ketahui bagus itu Pak, di Trosobo. Tempatnya Pak Diki itu Pak. Ya. Kabarnya habis 25 miliar masjid itu. Ya. Saya ngaji di situ, ibu-ibu. Tapi kemudian sebagian membuat masjid sendiri, memisahkan dari itu. Padahal masjid ini asal, mohon maaf, ini bukan mengolok-olok dan bukan memecah belah, malah menyatukan. Saya ingin menerangkan ini dengan maksud supaya orang beragama itu pakai dalil. Itu maksud saya. Ngerti maksudnya ya? Ditanyakan saya, apa tidak memecah belah? Saya jawab, realitasnya di masyarakat ada perbedaan. Saya beri contoh. Setelah azan, katakanlah maghrib atau isya atau subuh, itu sebagian setelah azan ada yang duduk sholat tahiyatul masjid atau qobliyah, kemudian duduk berdoa khusyuk, sepi gitu, sebagian jamaah. Tapi sebagian tidak begitu. Habis azan itu kemudian mengumpulkan beberapa orang, kemudian dia melafalkan lafal-lafal tertentu. Waktu saya ditanya itu, saya beri contoh begini: muslimin muslimat monggo jamaah sholat. Terus nggak usah diteruskan. Saya beritahu yang tanya itu nih Pak, ini aja beda. Kok yang satu setelah sholat, setelah azan itu kemudian sholat, duduk berdoa, karena ada jeda 5 menit atau 7 menit kan begitu kan? Bahkan ada yang 10 menit. Tapi yang lain kok begitu, padahal satu masjid.
Ngerti maksud saya? Yes. Begitu dikomati, imamnya bilang gini, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah istaqimu wa'tadilu. Disuruh luruskan. Begitu imamnya takbir, Allahu Akbar, sebagian langsung Allahu Akbar, sebagian lagi usolli fardhu subhi raka'ataini itu. Ini kan beda loh. Nanti maksud saya. Ini bukan mengolok-olok, tapi saya mendudukkan bil adilahnya itu loh. Sampai ngerti ya begitu, nggak ngerti ya begitu. Nanti habis salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, boleh wabarakatuh. Ada yang Astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ini temannya yang duduk di sebelahnya aja enggak dengar. 3 kali. Yang lain tidak, yang dibaca bukan itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ini macam-macam. Karena begitu sibuk apa? Yes. Berarti sudah perbedaan 3 poin tadi ya. Yang satu setelah azan, yang satu ketika mulai takbir, sebelum takbir, yang satu setelah apa? Ini sudah beda Pak, Bu, saya bilang gitu. Nah, dalam satu masjid, tradisi Islam boleh tukar menukar ilmu maksud saya. Ngerti maksudnya? Mas, sampai tadi kok pakai muslimin muslimat, saya kok enggak ya? Itu sebenarnya menurut Nabi gimana ya zaman dulu? Boleh nggak begitu? Boleh. Oh, ini agama masalahnya kan? Ya. Sampai tadi kok pakai usolli, saya kok enggak ya? Gimana itu sebenarnya menurut Nabi itu ya? Dengan jiwa besar, pikiran yang jernih, tukar menukar ilmu apa? Boleh kan? Boleh. Kalau tidak ada titik temunya, maka yang merasa tidak pakai begitu merasa terusik dan terganggu, buat masjid sendiri. Itu memecah apa enggak? Menurut saya tidak. Yang satu mungkin menganggap ini ritual yang diajarkan oleh Nabi, maka di masjid saya pakai seperti itu. Ngerti maksud saya? Nah, jadi tidak boleh ben mulo yang ini. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya at-taqlidul a'ma. Jadi ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi kan kalau ditanya, apa kok ngono gak oleh sedekah bumi ini? Ono dalile. Endi dalile? Dalile nduk kitabe Pak Ustaz. Nah, itu. Iya. Loh, macam-macam Bu, namanya masyarakat kan. Saya ditanya ya saya jawab. Saya terangkan dulu. Tapi lisan saya, hati saya tidak boleh mengolok-olok sesama saudara umat Islam. Loh kok iso podo Islami sahadati foto, yang satu mari sholat begitu ya, yang lain berdoa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis azan yang satu dengan kerasnya. Kadang-kadang sebelum azan itu ya Rasulullah salamun alaik. Ada begitu nggak? Ya. Iya. Loh, tapi rekomendasinya kitab ini al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa huwa al-istislamu bitauhid, yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mengamalkan apa? Tauhid. Ya. Al-istislamu lillahi bitauhid. Ya. Karena Islam itu dibangun pakai tauhid tadi. Di situ diberi dalil ya. Kalau tidak ditulis di situ, minta tolong dibukakan, yaitu surat An-Nisa ya, ayat 12. Nggih, mudah-mudahan tidak salah menyebut. 125. Mohon maaf, 125. Surat apa tadi, Bu? An-Nisa 125. Game.
Dan Nggih. dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Loh itu loh, aslama wajhahu lillah, menyerahkan kepada Allah. Lah kalau sudah menyerahkan Allah itu al-islamu bitauhid tadi. Tidak boleh agama itu ditegakkan dengan kesyirikan. Harus dengan apa? Tauhid. Jangan percaya nggak, setiap event ibadahnya umat Islam itu ketika ada katutan dengan syirik itu tidak ada nilai pahalanya. Betul nggak? Ibadah apapun, betul ya? Maka yang diperintahkan oleh kitab ini juga begitu, al-istislamu lillahi bitauhid. Berikutnya, wa huwa muhsin. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Ya, al-inqiyadu lahu bitta'ati tadi ya. Jadi yang kedua tadi al-inqiyadu lahu bitta'ati itu didali wa huwa muhsin. Karena dia orang bertauhid itu bisa melahirkan kebaikan-kebaikan. Entah berapa puluh kali saya ngomong di sini itu. Sekarang saya tanya lagi. Ya. Siap menerima tantangan? Siap. Apa betul carut marutnya masyarakat, bangsa dan negara itu karena faktor kesyirikan kepada Allah? Betul ya? Nah, salah satu yang menyolok, yang jadi benalunya di masyarakat kita adalah mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah. Betul nggak Pak? Saya tidak tahu dan itu bukan ilmu saya, tapi itu sudah pernah viral pikiran itu. Ya, mohon maaf kalau salah. Ketika tidak ada korupsi di dalam masyarakat kita, di negara kita, lalu seluruh kekayaan itu dikelola secara profesional dan baik, berorientasi untuk kepentingan rakyat, kabarnya tiap-tiap rumah tangga itu dapat 20 juta atau 25 juta begitu. Ya. Berapa? 20 juta. Itu yang menghitung ekonom, mungkin termasuk Rizal Ramli almarhum. Ya. Berarti potensi kekayaannya luar biasa nggak untuk kesejahteraan itu? Iya. Tapi karena ada syirik, orang mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah, dan itu menurut ilmu tauhid asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta, maka jadinya nggak karu-karuan. Dan saya tanya kepada sampean, ini dibiarkan saja atau ada perubahan? Perubahan. Loh, jangan emosi. Wes, saya bukan tim suksesnya. Menurut saya, mohon maaf kalau ada berbeda pendapat. Pak Ustadz, Pak Kiai itu bukan kewajibannya memberi contoh bagaimana cara sholat yang baik. Bukan sekedar itu. Hai para jamaah, bapak-bapak, rakyat, ibu semuanya, caranya sholat begini, caranya wudhu begini. Itu bukan hanya itu tanggung jawabnya Pak Ustadz, Pak Kiai. Pak Ustadz, ini mau pemilihan RT, gimana memilih RT itu menurut Islam? Boleh nggak Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan? Boleh. Tuh, contohnya di situ menurut saya. Wes, jangan dikembangkan yang itu. Yang penting tidak perlu dikembangkan, diamalkan. Wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Ini maksudnya bara'atu minasyirki wa ahli, membebaskan diri dari kesyirikan tadi. Yang terakhir surat An-Nisa tadi terjemahnya, Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. ya. Ibrahim itu yang paling menonjol adalah memberantas apa? Kesyirikan. Betul nggak? Berarti Nabi Ibrahim itu ditumbuh kembangkan dalam lingkungan yang penuh dengan apa? Kesyirikan. Berani nggak Nabi Ibrahim mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah? Berani. Berarti Nabi Ibrahim, kedatangannya Nabi Ibrahim merubah kedatangannya Nabi Ibrahim itu adalah berarti gerakan perubahan juga kan? Iya. Sebenarnya mulai Nabi Nuh itu. Bentar Pak, ini tauhid ya teman-teman. Sebelum Nabi Nuh itu orang nggak ngerti syirik loh Pak. Nah semuanya tauhid. Makanya setelah nabi-nabi yang diperintah Allah setelah Nabi Nuh, itu semuanya diperintahkan untuk mengembalikan tauhid. Ya.
termasuk Nabi Muhammad yang terakhir. Baca di kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Judulnya A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Jadi saya ulangi, orang berislam dengan baik dan benar, al-aslu tsani tadi ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengerti agama Islam, itu al-istislamu lillahi bitauhid, menegakkan tauhid kepada Allah. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ati, menjalankan perintah Allah itu dengan apa? Ketaatan. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, membebaskan diri dari perbuatan apa? Syirik. Inilah pedoman beragama yang paling prinsip. 3 itu tadi, Pak. Ya. Nah, berislam dengan tauhid, berpedoman selama hidup itu kena taat sama Allah, dan membebaskan dari perbuatan apa? Syirik. Bahkan di dalam surat Al-Mumtahinah, surat yang ke-60 ayat 4, itu secara khusus menjelaskan tentang bara'atu minasyirki. Surat yang keberapa tadi? 60. Surat yang 60 ayat yang ke-4. Apa bahasa Indonesianya? Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Ya, ini loh yang harus kita pedomani sampai sekarang. Kalau kita itu merupakan menerima warisan dari Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, inna bura'um minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri, membebaskan diri saya dari apa yang kamu sembah selain dari siapa? Allah. Nah, jadi harus ada garis tegas antara kita yang bertauhid, mohon maaf, dengan orang yang berbuat apa? Syirik. Seperti sikapnya Nabi Ibrahim. Itu baru namanya berislam dengan yang saya sebutkan tadi. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian berikutnya, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Monggo. Kami ingkari kekafiranmu. Nggih. Dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Saya tanya, permusuhan dan kebencian itu dalam hubungannya kemanusiaan atau kaitannya dengan akidahnya? Akidahnya. Jadi itu selamanya akan terjadi adawah, permusuhan antara tauhid dengan apa? Syirik. Nabi Muhammad itu dimusuhi karena tauhid. Andai kata Nabi Muhammad tidak mengajarkan tauhid, tidak dimusuhi. Nah, itu dilihat sendiri di Firqatun Najiyah itu, ada tauhid, ada musuh-musuhnya tauhid. Dan Nabi Ibrahim diminta, dan kita juga diminta, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u. Telah nyata itu sebenarnya al-adawah, perbedaan, permusuhan di antara kami dan kamu, yaitu mengenai tauhid dan hatta tu'minu billahi wahdahu. Lanjut Pak, monggo. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya. Kalau begitu kira-kira sampai 2024, sampai akhir zaman, syirik itu masih selalu ada apa enggak ya? Dalam berbagai fenomena selalu masih ada, maka dakwah tauhid itu juga tidak boleh apa? Berhenti. Itu bukan karena saya ngajar, enggak. Dan ini memang hukumnya Allah itu di situ. Ya, selalu ada. Nah, begitu. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kecuali perkataan Ibrahim
kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Jangan sampai pada level syirik terlalu besar. Saya tanya, kita ini ada kekhawatiran jadi orang munafik? Ada? Atau jenengan dan saya itu khawatir nggak kalau kemungkinan pikiran, ucapan, tindakan itu keceplos menjadi naudzubillah munafik? Khawatir kan? Apa ancamannya kalau munafik? Munafik saja. Jenengan pernah membaca innal munafiqina fi darkil asfali minan nar? Orang munafik itu di mana letaknya? Sekarang saya tanya, mengapa kok disebut lapisan paling bawah? Bahasa Jawa ini apa tadi? Intipin rokok. Mengapa kok begitu? Ya paling besar dosanya. Gampang jawabannya. Jawabannya gampang. Quran itu untuk kita di dunia enggak? Nah, kalau Quran itu untuk kita di dunia, jenengan melihat api itu menjilatnya ke atas apa menyamping? Ke atas. Lah kalau ke atas ibarat kayu yang ditumpuk-tumpuk, yang paling bawah paling apa? Paling mana? Ngerti maksud saya? Api itu kan menjilatnya ke atas di dunia. Apakah besok di akhirat begitu? Tidak tahu kita mau akhirat kok. Tidak ngerti. Tapi karena Quran itu untuk sekarang, munafik, sampai itu nanti diletakkan paling bawah loh, intipin rokok. Loh kok intip? Wong intip itu paling enak ya. Apa mana dikai santen gitu. Enggak. Ayat itu untuk kita di dunia, Pak, maksudnya. Lah yang dilihat manusia di dunia, katanya neraka itu isinya api. Api itu kan menjilatnya kalau di dunia kemana? Atas, bukan ke bawah menyamping. Lah logikanya manusia biar nyambung, namanya menjilatnya ke atas. Itu kalau ditaruh paling bawah dekat api berarti paling apa? Tengah-tengah? Tidak biar. Paling atas? Enggak. Jangan milih yang tengah apa yang atas? Enggak milih. Lah iya Pak, serius itu. Yang bilang Allah. Apakah begitu besok posisinya di akhirat? Ya enggak tahu kita. Tapi ayat itu untuk kita sekarang. Dan untuk kita sekarang itu bisa kita memahami itu tadi loh, jilatnya api tadi loh. Dari mana? Kan dari bawah ke atas. Nah kalau kepengen tahu cirinya orang munafik, sebelum wabillahi taufik wal hidayah, minta tolong dibukakan surat An-Nisa 138 dan 139. Itu pedoman aja. Ya. Surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Itu mirip dengan yang disebutkan tadi. Ya. Kalau syirik tadi harus dimusuhi tentang akidahnya tadi, harus didakwai. Ini surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ya, makanya Umar bin Khattab juga khawatir, jangan-jangan saya disebut Nabi munafik. Nah, panjang ceritanya itu. Makanya saya dan panjangan harus khawatir. Jangan-jangan saya yang munafik, kan begitu Pak ya? Karena itu sanksinya begitu. Lalu menurut ayat ini cirinya orang munafik itu apa? 139. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Wes, tak potong. Ada terjemahan lain di situ diterjemahkan yaitu orang-orang yang mengambil ada terjemahan yang lain? Yaitu monggo. Jangan terjemahkan yang lain. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Alladzina yattakhidunal kafirina auliya'a. Terus dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Saya tanya. Ada calon pemimpin 5. Kafir, mukmin. Pilih yang mana? Mukmin.
Kafir keren. Ini mukmin nggak keren? Pilih mana? Mengapa kok tetap itu? Ya. Loh, ini serius. Selemah-lemahnya umat Islam itu masih ada simpatik dan ingin Islam berkembang. Betul nggak? Sebaik-baiknya orang kafir itu tidak ada coupling di pikirannya orang kafir ingin mengembangkan agama Islam. Ya. Hancurkan. Itu loh Pak. Tadi mas saya tanya tadi, kafir, mukmin. Pilih yang ini kan? Ya. Di Sidoarjo saya ditanya, bagaimana Pak kalau sama-sama mukmin? Mukmin. Ngerti maksudnya? Pilih yang mana? Pada Islami kabeh Pak. Oh, jangan amin. Oh, saya nggak ada hubungannya dengan itu. Ayat ini berlaku di Indonesia saja apa di semuanya? Apa berlaku sampai tanggal 14 saja enggak toh? Enggak. Seterusnya. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan umat Islam. Lah kalau Islam kabeh? Undangan nang masjid satu persatu suruh ngimami. Sebelum ngimami suruh wudu dulu, videoin wudune. Lah iya serius itu. Dasarnya ada. Bukan hanya itu Pak, jenengan akan bukan jenengan. Orang yang berorientasi pada kepentingan yang bukan muslim tadi ya. Akan ditanya sama Allah, apa sih motivasinya? Lanjut terjemahnya Pak. Apakah mereka mencari kekuatan? Kekuatan itu bisa kekuatan modal nggak? Ya. Halo? Mengambil orang kafir tadi motivasinya ada kekuatan modal nggak kira-kira? Ada kekuatan jabatan? Ada kekuatan yang lain-lain? Ada. Apa kata Allah? Kalau niatmu begitu, monggo. Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Iya. Jadi saya mengulangi lagi supaya nggak salah paham. Kita baru membahas tentang al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam bil adillah pakai apa? Ada 3 poin. Al-istislamu lillahi bit tauhid, berislam kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bit taati, dan sepanjang hidupnya itu menjalankan agama itu dengan taat. Nah, ketaatan itu ada 2 itu ke Islam. Ada ketaatan secara qadari, ada ketaatan secara syar'i. Kalau ketaatan kepada Allah secara qadari itu proses manusia jadi tua, itu namanya qadari. Tapi kalau syar'i, orang itu mentaati syariatnya Allah. Kemudian yang terakhir tadi al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu bebaskan dari perbuatan syirik dan kaitannya dengan apa? Kesyirikan, dan siapa saja yang berbuat apa? Syirik. Wallahu a'lam. Yang terakhir tadi sama dengan begini loh. Kalau sampai itu digandeng renteng sama orang yang jual minyak wangi, baunya apa? Wangi. Kalau ini jamaah cuma gandeng renteng setiap hari ngalor gitu dan sebagainya dengan orang yang ahli tauhid, kita kira kecipratan akidah tauhidnya enggak? Ya. Itulah maksudnya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.